Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan segala kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami mengalami penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-1, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat ke-31. Tertulis demikian. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya di sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon kita saat melihat atau mengalami persoalan yang nampaknya besar? Sebagai contoh, ketika kita sakit, mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, dalam usaha, studi dan sebagainya. Apakah kita menjadi takut dan gentar? Ataukah tetap percaya kepada Tuhan? Orang-orang Israel ketika melihat orang-orang keturunan bangsa Enak, hati mereka menjadi tidak enak. Mereka takut dan gentar terhadap orang-orang itu yang perawakannya tinggi dan besar. Mereka mulai meragukan janji Tuhan dan melihat pada kelemahan mereka, serta berfokus pada masalah yang ada. Di dalam kitab Ulangan ini saudara, Nabi Musa kembali meriwayatkan perjalanan bangsa Israel yang dipimpinnya sejak keluar dari Mesir hingga sampai di padang gurun. Dan khususnya di ayat-ayat ini, Nabi Musa menulis bagaimana sikap bangsa Israel saat mereka melihat orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka menjadi ragu pada janji dan kuasa Tuhan, lalu mulai berpikir untuk mundur. Mereka membayangkan bahwa lebih baik mereka tinggal di Mesir, dan mereka berpikir yang jahat tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi apapun dalam hidup kita, jangan membuat kita ragu dan tawar hati. Nabi Musa sebenarnya juga bisa mengalami tawar hati, tetapi dia tetap teguh memegang pada janji Tuhan. Baiklah kita pun demikian saudara. Masalah apapun yang terjadi, tidak untuk membuat kita kalah, tetapi untuk menjadikan kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Mari sadarilah saudara, beberapa kebenaran berikut ini. Yang pertama, jangan gentar dalam menghadapi masalah. Sekalipun persoalan yang kita alami nampaknya begitu besar, tetapi sadari bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, bahkan maha besar dari segala persoalan kita. Ia lebih besar dari masalah pekerjaan kita. Ia lebih besar daripada penyakit kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini sudah tidak punya pekerjaan. Percayalah, saudara akan mendapat pekerjaan yang terbaik. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit, percayalah saudara akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau saudara belum punya pasangan hidup dan merindukannya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Jalani hidup ini dengan iman, bukan dengan kebimbangan. Percaya selalu pada janji Tuhan.
Yang kedua, saudara, Tuhan itu baik dan akan selalu berbuat baik kepada kita. Bangsa Israel mulai berpikir bahwa Tuhan membenci mereka dan telah berbuat yang jahat dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Ini adalah pemikiran yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Kita harus waspada, saudara, dengan berbagai pikiran yang muncul saat kita sedang dalam masalah. Ingatlah selalu pada janji firman Tuhan dan sadarilah dengan sungguh bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik buat kita. Dia tidak punya rancangan yang jahat. Rancangannya selalu baik dan indah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dalam menghadapi masalah apapun juga. Tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan dan percayalah bahwa saudara mengalami kemenangan oleh karya kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami akan janji-Mu, dan menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, dan Engkau punya rencana yang baik buat kami. Seringkali ya Tuhan, persoalan dan masalah dalam hidup kami membuat kami gentar, membuat kami takut. Kami mulai melupakan janji Tuhan dan kami mulai meragukan akan kasih Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau tahu apa yang kami perlukan dan Engkau menyediakan semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan kami mohon Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menyertai kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Pulihkan tubuh mereka ya Tuhan, dan kuatkan hati mereka untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah apapun dalam kehidupan mereka, agar Tuhan Engkau memberi jalan keluar, pertolongan yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami selalu mengalami dan selalu bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.